Bisa lambaikan tangannya. Sekalipun saya nggak bisa lihat wajah Bapak Ibu saudara-saudari dengan tersenyum, saya lihat dari matanya terpancar penuh sukacita. Amin. Coba lihat kiri kanannya, katakan engkau luar biasa hari ini. Yes, penuh dengan sukacita. Amin. Mari kita siapkan hati kita, biar pada kesempatan hari ini kita mau kasih lebih lagi yang terbaik buat Tuhan. Karena kasih-Nya yang begitu besar. Kalau sampai akhir November ini kita masih ada bersama-sama, itu karena semua kebaikan Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Bapa yang tak pernah habis di hidupku. Haleluya. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Bapakku yang baik, Engkau Allahku yang baik. Ku angkat setiap syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Yes, God. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Banyak yang Kau perbuat, yes, di dalam hidupku. Amin. Rancangan indahmu terjadi di hidup Bapa, Bapa yang thank you Lord. Segala yang ku Yes Lord. Kasih-Mu sempurna nyata dalam
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur yes Bapa, Bapa, buat kasih amin yes ku bersyukur. Lebih lagi katakan terima kasih Bapa yang baik, buat setiap kasih-Mu yang gak pernah habis, buat setiap penyertaan-Mu yang selalu baru buat kami. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur yes hidup kami, hati kami setiamu di dalam hidupku. Ku Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur untuk kasih-Mu yang gak pernah habis di dalamku, untuk rancangan-Mu yang indah, untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidupku. Yes, Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Sebab penyertaan-Mu yang sempurna, ku bersyukur yes. Mari bawa setiap ucapan syukur-Mu, mari bawa setiap pengagungan-Mu, mari bawa ucapan syukur-Mu kepadanya, sebab Dialah yang selalu ada bersama-Mu, yang selalu menemani hidupmu, melewati setiap masalah dalam hidupmu, melewati setiap musim, sebab Dia yang selalu menyertai-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, ku bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur untuk kasih-Mu, ku bersyukur untuk kebaikan-Mu, ku bersyukur Tuhan. Sebab kebaikan-Mu yang gak pernah habis, Yesus. Yes. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar,
di dalamku, di dalam Yesus lebih besar, lebih Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar, Yesus katakan di dalamku lebih besar dari setiap permasalahan kami, lebih besar dari apapun. Yesus lebih besar, Yesus. Amin. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalam di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Kasih sorak-sorai buat Yesus kita, kasih sorak-sorai buat Dia yang baik, kasih sorak-soraiku, kasih penghormatanmu. Terima kasih Bapa buat setiap penyertaan-Mu yang gak pernah habis Tuhan. Kalau sampai saat ini Bapa, kami masih ada dalam kesempatan yang baik Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena cinta-Mu yang gak pernah berhenti buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar pada saat ini layaklah Tuhan kami sembah Engkau, layakkan kami agungkan Tuhan, layaklah Engkau terima setiap hormat kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang mengurapi setiap kami Bapa yang ada di tempat ini Bapa. Biar pengurapan yang dari surga turun atas setiap kami, sehingga kami peroleh kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Urapi ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, biar Tuhan yang beracara di dalamnya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap lebih lagi memberi yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kurang lebih antusias. Shalom. Penuh sukacita, amin. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Cuma di bagian sini nih, bagian depan. Kurang apa kabarnya? Luar biasa. Sambil duduk, coba lihat kiri kanannya, katakan sekali lagi, engkau luar biasa. Siapa yang merasa kebaikan Tuhan sampai sekarang gak pernah habis? Amin. Kalau kita bisa ada sampai saat itu, pasti karena kebaikan Dia. Katakan, Dia sungguh baik. Katakan Dia mati bagi, yes, Dia bangkit bagi, ya Tuhan Allah pengamat kuasa maut dikalah, yes, hidupku
baik, lebih lagi katakan Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam, bergerak di ya Tuhan Allah kuat. Dia penuhi hidup dengan kuasa kasih, ya Tuhan Allah benar. Dia sungguh baik, Dia sangat Yesus, Dia baik. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Mari saya undang Bapak untuk bangkit berdiri. Mati bagi. Angkat biji. Yes, ya Tuhan, amin. Allah kuasa mati hidupku, amin ya Tuhan. Boleh angkat jempolnya sebagai ekspresimu. Dia, amin. Yesus, Dia baik. Oh, Dia baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan He is so good. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to me. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Katakan Dia sungguh, amin. Yesus, amin. Baik banget Tuhan, Kau baik banget. Yes, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Yesus, Dia baik bagi. Yesus, Dia baik bagiku. Yes, Kau Tuhan yang baik, amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini? Siapa yang merasakan penyertaan Tuhan, amin. Saya yakin bisa lebih ekspresif, yes. Tuhan memberiku pergi, yes, dan sukacita minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang firman Allah tadi, yes, melihat naik jadi yang semuanya, Tuhan memberiku pergi, yes, dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan inilah
lihat yang di firman Allah. Kulihat semua yang terjadi, yang melandasi. Tuhan memberi ku teguh, amin, dan sukacita beri, penuh sukacita baru curahkan. Haleluya, ku bersorak lagi. Minyak yang baru. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Ajar kami tetap setia Tuhan dalam mengiring Engkau. Pergumulan kami boleh banyak, tekanan dalam hidup kami boleh banyak Tuhan, tapi biar kami tetap setia Tuhan, berpengharapan sama Engkau. So kami udah lihat Tuhan kebaikan-Mu yang gak pernah habis Bapa, yang selalu kami rasakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang maha dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat Engkau yang baik, yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Engkau dapati aku tetap setia. Engkau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, biar kami didapati Tuhan tetap setia sampai ke akhir, karena kami pun punya Tuhan yang setia. Engkau bahkan tetap setia sekalipun kami tidak setia, tapi kami mau terus belajar setia sehingga kami layak disebut anak-anak-Mu ya Tuhan. Sebab itu terimalah pujian penyembahan yang sudah dipanjatkan oleh umat-Mu. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman. Biar lewat kebenaran firman kami dikuatkan.
Lewat kebenaran firman kami diajar, lewat kebenaran firman kami dimotivasi, sehingga hidup kami makin lama makin memperkenankan hati-Mu. Kuduskan dan urapi kami yang terbatas ini ya Tuhan, dengan urapan-Mu yang tidak pernah terbatas. Bagi-Mu lah pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami siap menyambut firman-Mu yang hidup, yang ajaib, yang berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap mendengar firman, siap diberkati, dan siap bertumbuh. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Ya, selamat hari Minggu, happy Sunday, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya akan menyampaikan firman dengan judul kesetiaan. Ya, kesetiaan itu satu paket dengan kesabaran. Jadi itu seperti mata uang koin, punya dua sisi, ya, tapi satu kesatuan. Jadi saudara tidak bisa setia tapi tanpa sabar. Atau Anda sabar tapi tidak setia. Setia dan sabar itu satu paket, ya, satu kesatuan. Saya kasih contoh. Suami yang setia pasti sabar. Ya, sabar terhadap istrinya, ya enggak? Mungkin ada perlakuan sifat-sifat istri yang berbeda, tapi dia tetap sabar. Mau terima istrinya apa adanya, dia mau sabar cari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya, berarti dia tanggung jawab, ya. Lalu dia juga mau sabar ngurus dan didik anak-anaknya. Nah, kesabarannya itu akan membentuk karakter setia. Istri yang setia pasti sabar, pasti. Kenapa? Ya, dia bisa setia karena dia sabar, ya. Sabar mendapatkan perlakuan apapun dari suaminya, menerima suaminya apa adanya, ya, capek ngurus anak dia sabar, mungkin anaknya sakit, ya, anaknya mungkin dalam pendidikan mengalami hal-hal yang negatif, ya, dia sabar. Nah, sabarnya istri ini akan menjadikan dia istri yang setia, ya. Jadi sabar sama setia ini berpasangan, ya. Nah, kalau Anda mau menjadi orang Kristen yang setia, Anda juga harus belajar sabar. Karena kesabaran Anda nanti akan menjadikan Anda Kristen yang setia. Amin. Anda nggak mungkin setia kalau Anda nggak sabar. Tapi nggak bisa Anda cuma sabar kalau kita nggak bisa setia. Jadi setia dan sabar itu satu kesatuan. Nah, kesetiaan itu adalah hasil dari kesabaran terhadap 4 hal. Ya, ini yang kita mau belajar, bagaimana kita mau jadi Kristen yang setia. Dengan menjadi orang Kristen yang setia, maka kita siap belajar sabar terhadap 4 hal. Kita baca Alkitab kita, Yakobus 5 ayat 7-11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia telah sabar sampai telah turun hujan musim turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yakobus mengatakan
Orang yang bersabar ya itu akan mengalami dua hal. Pertama berbahagia, kedua diberkati. Amin. Yang digambarkan seperti kesabarannya Ayub. Ayub yang sabar menghadapi apa saja yang terjadi dalam hidupnya. Pada akhirnya Ayub diberkati. Jadi kalau kita sabar, kita pasti berbahagia. Yang kedua, kalau kita sabar, kita akan diberkati. Nah, kita harus sabar dalam hal apa? Ada 4 hal. Ya, pertama, kita harus sabar dalam mengikuti prosesnya Tuhan. Ayat 7 mengatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kesabaran yang digambarkan Yakobus ini digambarkan seperti kesabaran petani. Tidak ada profesi yang membutuhkan kesabaran yang begitu kuat selain petani. Ya, kenapa? Karena petani untuk mendapatkan hasil itu mesti menunggu proses. Ya, tidak ada tanaman yang tumbuhnya cepat. Ya, pohon cabai aja itu paling cepat 30 hari. Jadi cabai berbuah itu 30 hari. Itu yang paling cepat. Ya. Tanaman-tanaman lain butuh proses, Pak. Ya. Misalnya kayak jagung 3 bulan, padi bisa 6 bulan, ya. Apalagi zaman dulu belum ada teknologi pertanian seperti sekarang. Sekarang kan dipercepat, ya, semua dipercepat. Dulu lewat proses alami itu padi setahun sekali baru panen. Bayangkan dia masih nunggu lama loh. Setahun sekali baru dapat hasil. Iya enggak? Apalagi misalnya tanaman-tanaman yang lain, buah-buahan contoh, ya. Kayak durian montong 5 tahun, ya kan? Mangga bisa 5 tahun. Itu pun harus melewati fase-fase yang kadang-kadang cukup sulit. Contohnya perubahan iklim, ya enggak? Ketika kemarau panjang, ya kan? Tanaman-tanaman butuh air, mereka bisa gagal panen karena kurangnya turunnya hujan. Tapi kalau hujan kebanyakan juga bisa bikin busuk. Ya, padi kalau kerendam air busuk. Apalagi bawang merah. Bawang merah itu kalau kebanyakan air busuk. Ya. Jadi banyak tantangan yang harus dihadapi petani. Belum lagi ada hama wereng, ya kan? Ada parasit, penyakit. Wah, itu bikin pusing, saudara. Makanya orang nggak suka jadi profesi petani. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Jarang yang mau masuk jurusan pertanian. Rata-rata yang dipilih apa? Kedokteran, hukum, marketing, bisnis, ya ekonomi, ya IT. Jarang ada yang mau masuk pertanian. Ya, tanya aja anak-anak muda. Mau masuk jurusan apa? Rata-rata ya komputer, manajemen, ya bisnis, teknik kimia dan sebagainya. Jarang ada mau masuk mana? Gua mau jadi petani. Jarang, saudara. Ya, jarang sekali. Karena memang pertanian ini membutuhkan satu keseriusan dan kesabaran. Kesabaran merawat tanaman, ya mengolah tanaman. Yang sudah diolah pun belum tentu mendatangkan hasil. Ya. Sehingga Yakobus mengatakan petani untuk mendapatkan hasil yang berharga, dia sabar menunggu dari turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Hujan musim gugur itu antara bulan September. Hujan musim semi itu antara Maret sampai Mei. Berarti dari September sampai Maret sampai Mei dia mesti nunggu tuh. Hujan musim gugur itu saatnya dia menabur, menanam. Lalu hujan musim semi saatnya dia boleh melihat apa yang ditanam ini mengeluarkan buah, mengeluarkan hasil. Bayangkan dia mesti nunggu. Nah, proses nunggunya ini kan nggak lama, nggak cepat, butuh waktu yang agak lama.
Sehingga kadang-kadang bisa bosen, capek, jenuh, putus asa. Nah, Yakobus mau menggambarkan kesabaran kita yang pertama itu seperti petani, yaitu kesabaran mengikuti prosesnya Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin kita sedang mengalami musim-musim yang tidak menyenangkan. Hidup kita penuh dengan musim-musim. Ada musimnya kita diberkati, tapi ada musimnya kita mengalami krisis. Ada musimnya kita kelimpahan, ada musimnya kita kekurangan, ya. Tetapi percaya di setiap musim Allah beserta kita. Yang setuju katakan amin. Allah nggak pernah meninggalkan kita di setiap musim-musim hidup kita. Makanya ada lagu yang mengatakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tiap musim Tuhan ada menyertai kita. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan hasil, maka kita perlu sabar mengikuti prosesnya Tuhan. Amin. Hari ini saya tidak tahu saudara sedang mengalami proses apa, musim apa. Tapi percaya, sabar, nanti Anda pasti akan mendapatkan hasil. Tidak selalu hidup kita musimnya itu baik terus, ya. Ada kalanya kita mengalami kesulitan, ada kalanya kita mengalami kekurangan, ada kalanya kita bisa sakit, ya. Ada kalanya kita mengalami masalah, persoalan, baik dalam rumah tangga, ekonomi, ya, pekerjaan. Tapi yang jelas kalau kita mau sabar dalam mengikuti prosesnya Tuhan, pada waktunya kita akan mendapatkan hasil seperti petani yang juga sabar menantikan hasilnya. Jadi orang Kristen yang setia itu pertama, dia sabar mengikuti prosesnya Tuhan. Amin. Sebab kita percaya Tuhan itu juga setia. Dia tidak mungkin menebus kita, membeli kita dengan harga yang mahal, lalu dia meninggalkan kita. Dia berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tuhan menyertai kita sampai seluruh musim-musim hidup ini berakhir. Dia nggak pernah gagal, dia nggak pernah lalai, dia setia dengan janjinya. Sebab itu Bapak Ibu hari ini mungkin saudara mengalami musim-musim yang berat, ya, musim-musim yang nggak menyenangkan. Percaya, sabar saja ikuti proses Tuhan. Nanti lihat pada saatnya Tuhan akan menunjukkan kuasanya dan kita menikmati hasil dari kesabaran kita mengikuti proses Tuhan. Yang kedua, orang Kristen yang setia dia juga pasti sabar. Sabar dalam hal apa? Ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Orang Kristen yang setia, dia adalah orang Kristen yang sabar, menguatkan hati. Harus meneguhkan hatimu, kata firman Allah. Yang menjadi penyebab kegagalan kita bukan berapa besar masalah kita. Yang menjadi penyebab kegagalan kita bukan berapa kuat tekanan hidup. Tapi seringkali yang menjadi penyebab kita gagal karena hati kita yang terlalu lemah. Hati ini yang terlalu lemah, Pak. Terlalu lemah sehingga mudah sekali putus asa. Terlalu lemah sehingga mudah sekali kecewa. Terlalu lemah sehingga mudah sekali kita patah semangat. Hati ini loh. Makanya Tuhan ngomong supaya kita jaga hati. Amin. Karena ini pusatnya di hati. Pusat hidup kita itu ada di hati. Seringkali ini yang jadi penyebab kita gagal. Karena hati ini terlalu lemah. Makanya Tuhan ngomong, kamu harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Jadi yang kedua, orang Kristen yang setia itu orang Kristen yang sabar menguatkan hati. Ya, saya kasih contoh seringkali kemenangan
kemenangan yang Tuhan mau berikan kepada kita itu sangat mudah, sangat gampang. Kalau Allah mau memberkati kita itu gampang. Amin. Kalau Allah mau memberi kita kemenangan itu gampang. Tapi persoalannya adalah soal hati. Ya, hati kita kuat nggak? Saya kasih contoh misalnya bangsa Israel ketika mau masuk ke tanah perjanjian. Ya, mereka sebelum masuk ke tanah perjanjian kan harus lewat perbatasan. Perbatasan untuk masuk ke tanah perjanjian itu Sungai Yordan. Makanya mereka nyebrang Sungai Yordan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah tur ke Israel, itu pasti lewat perbatasan Yordania. Makanya Yordania dan Israel itu bersahabat. Karena mereka saling menguntungkan dari segi pariwisata. Ya kan? Walaupun mereka beda keyakinan, tapi Israel dan Yordania ini baik hubungannya. Sebab kalau mau masuk Israel itu mesti lewat Yordania. Itu perbatasannya, itu border yang gak boleh dilanggar. Ya, makanya Yordania juga diuntungkan dari turis-turis yang masuk ke Israel. Makanya mereka saling menguntungkan. Ya, nah orang Israel kalau mau masuk ke tanah perjanjian lewat Yordan. Dan untuk itu mereka harus ketemu kota pertama yang harus dilewati, namanya Yeriko. Ya, Yeriko ini kota pertama yang harus dilewati setelah mereka masuk perbatasan. Yeriko. Nah, Yeriko ini waktu itu dikenal sebagai kota yang memiliki benteng yang kuat, benteng yang kokoh. Sehingga mustahil untuk bisa masuk. Mustahil untuk bisa mengalahkan. Saking kuatnya benteng Yeriko, Rahab pelacur Yeriko itu bangun rumah di atas tembok. Berarti tembok ini kuat. Tembok ini tebal sampai orang bisa bangun rumah. Ya, berarti kan kuat, tebal. Nah, waktu itu belum ada senjata mutakhir zaman sekarang. Ada rudal, ada bom, ada meriam, dan sebagainya. Zaman dulu belum ada senjata-senjata modern. Makanya untuk merobohkan tembok itu mustahil. Dengan mungkin. Tapi Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan kalau mau merobohkan tembok Yeriko itu sangat kecil, sangat gampang. Tapi persoalannya, apakah Israel mau kuat enggak? Ya kan? Menghadapi tantangan yang setebal benteng Yeriko, mereka mulai lemah. Aduh, nggak bisa nih. Mulai putus asa, mulai kecewa. Tapi Tuhan melatih Israel bagaimana punya hati yang kuat. Caranya gimana? Disuruh mengitari tembok, 1 hari sekali nggak boleh ngomong. Waduh, ini perang yang berat, saudara. Mana ada orang perang suruh muterin tembok? Nggak ada. Dan waktu mereka muteri tembok di hari pertama pasti dong orang-orang Yeriko ngejek, betul nggak? Kan dianggap aneh, lu perang model apa? Kayak anak SD baris berbaris, ya nggak? Mungkin diledekin, dikata-katain, dilemparin kotoran, dilempari telur busuk. Tapi Tuhan ngomong, jangan berbicara. Berarti nggak boleh reaksi. Saudara bayangkan ini peperangan yang berat loh. Buat saya ini perang yang berat. Kenapa? Karena cuma jalan muterin, diapa-apain gak boleh bales. Betul gak? Diapa-apain gak boleh bales. Dikatain, dijelek-jelekin, dicaci maki, gak boleh bales. Tugas mereka cuma berputar 1 hari sekali. Dan itu tidak dilakukan 2-3 hari. Tapi 7 hari, seminggu. Aduh, ini melelahkan. Mungkin mereka jengkel, kesel. Mereka ngomong, aduh saya pengen balas tuh. Itu yang satu itu yang kepalanya botak tuh. Ya, gue gemes, gue mau hancurin. Tapi gak boleh balas. Gak boleh ngomong. Gak boleh reaksi. Betul gak? Ya. Dan itu dilakukan seminggu. Terus menerus. Tiap hari. Bahkan di hari ke-7 mesti muter 7 kali. Aduh. Sekali aja udah berat. Ini suruh muterin lagi 7 kali. Nah di akhir putaran yang ke-7 kali itu mereka boleh berteriak, melampiaskan stres mereka. Mereka boleh bersorak-sorai,
Dan waktu itu tembok itu roboh. Dahsyat. Kadang-kadang dalam peperangan Tuhan gak langsung jawab. Tuhan gak langsung kasih kemenangan. Waktu kita berdoa, dia gak langsung jawab doa kita. Kita seperti Israel yang diajar berkeliling. Muterin tembok. Dan tidak hancur-hancur, gak roboh-roboh. Kita udah gak kuat. Kita rasanya udah putus asa. Kita rasanya udah mau menyerah. Tapi Tuhan sedang melatih supaya Israel punya hati yang kuat. Makanya ketika Yosua masuk ke perbatasan, Yosua dikasih pesan sama Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini peperangan Allah Tuhan. Kalau Tuhan mau tolong gampang Pak. Tuhan mau berkati kita mudah Bu. Tapi yang sulit adalah apakah kita punya hati yang kuat apa enggak. Kadang-kadang kita enggak percaya. Kita mudah putus asa. Kita mudah menyerah, kita mudah kecewa, kita mudah pahit hati, ya. Kita mudah untuk mundur, bersungut-sungut. Sebab itu, orang Kristen yang setia adalah orang Kristen yang sabar menguatkan hati. Yang setuju katakan amin. Hati saudara harus kuat. Hari ini saya mau katakan hati saudara harus kuat. Karena kalau Tuhan mau tolong, baginya tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara, ini sedikit info ya. Waktu saya khotbah bulan apa? Bulan April ya. Itu saya khotbah bahwa bagaimana saya pilih calon istri. Pilih pasangan hidup. Ada banyak kan kandidat-kandidat. Tapi puji Tuhan 1 bulan yang lalu Tuhan pertemukan saya dengan istri yang tepat dari Nias saudara. Seorang pendoa dari GBI Nias ya. Dan kami bulan lalu menikah di kota Surabaya. Ya, diberkati di sebuah gereja di kota Surabaya. Ya ini pernikahan sederhana lah. Udah yang kedua gak usah rame-rame. Saya cuma kasih tahu keluarga, teman-teman pendeta yang satu sinode dan kami diresmikan secara resmi baik di hadapan Tuhan dan di hadapan hukum negara di kota Surabaya. Nah, habis 1 bulan menikah, saudara, 1 bulan kurang ya. Istri saya itu kena sakit. Malam-malam itu dia nangis. Saya tanya kenapa? Perut saya sakit, melilit. Jadi sakit sekali melilit. Jam 2 dia nggak tahan. Dia ngomong, ayo cari dokter. Saya ngomong jam 2 cari dokter di mana? Nggak apa-apa, pokoknya aku nggak kuat. Udah saya bawa dia cari dokter. Ya jam 2 susah dapat dokter. Akhirnya cuma minum obat pereda nyeri ya. Jam 5, setengah 6. Dia ngajak lagi pergi. Jadi 5:30 udah saya pikir udah pagi kan, udah terang. Saya bawa ke rumah sakit. Dokter belum bisa mendiagnosis ya, cuma dikasih obat pereda nyeri ya, obat untuk lambung ya, karena perkiranya lambung ya. Dikasih obat diinfus, akhirnya suruh pulang. Wah nggak apa-apa Bu, pulang ya. Saya pikir selesai. Tapi begitu pulang sakitnya nggak reda, melilit sakit sekali, ya. Dia rasanya udah nggak kuat, udah mau mati katanya. Wah saya pikir ini mau baru nikah mau mati lagi, aduh. Saya pikir wah gimana ini. Akhirnya jam 10 pergi lagi ke rumah sakit kedua. Jadi pertama ke rumah sakit pertama cuma diinfus, kasih obat-obatan, suruh pulang. Di rumah sakit kedua baru dicek agak lebih teliti, saudara. Jadi di scan, di foto, ya di ronsen dan sebagainya. Ternyata ditemukan persoalannya. Jadi ususnya istri saya itu ketekuk, kesumbat. Jadi kayak selang tuh loh. Selang kalau ketekuk kan air nggak bisa lewat, ya kan? Karena dia ketekuk penyumbatan itu yang bikin sakit muter, melilit. Gitu. Jadi saya tanya solusinya gimana?
ya tekukannya dibuka Pak. Ya ini mungkin lewat operasi gitu ya. Operasi. Cuma nggak bisa dioperasi sekarang. Karena untuk syarat operasi harus puasa 24 jam. Jadi besok baru bisa dioperasi. Jadi istri saya sepanjang hari itu cuma diinfus, dikasih obat nyeri, ya, sama vitamin supaya dia kuat dan gak boleh makan apa-apa. Karena harus puasa 24 jam baru besoknya bisa dioperasi. Ya. Jadi saudara dari pagi jam 10 itu sampai jam 11 malam. Saya nunggu itu benar-benar capek, saudara. Karena bolak-balik istri saya teriak-teriak sakit. Terus muntah cairannya kuning. Bolak-balik muntah. Sekitar 1 jam sekali ke kamar mandi muntah. Cairan kuning. Gak ada isinya, gak makan. Jadi cuma cairan kuning keluar. Waduh dia mulai pucat. Ya karena cuma dikasih cairan infus aja. Itu aja obatnya. Aduh dia mulai gak kuat. Dia mulai teriak, Tuhan ambil nyawa saya udah gak tahan. Sampai orang sekelilingnya pada nengok saudara. Ibu ini teriak-teriak minta mati dalam hati, jangan mati dulu Tuhan. Baru kawin sebulan masa mati lagi. Masa saya mesti kawin yang ketiga. Saya ngomong jangan mati, ini masih baru sebulan. Jadi itu dia udah gak tahan, udah gak kuat dah. Ya. Terus jam 11 malam dia ngomong, saya mau pulang. Lebih baik saya mati di rumah daripada mati di rumah sakit. Itu infusnya dicabut sendiri so. Tak. Terus yang dari endoskopi yang dari hidung ini, selang dari hidung dicabut. Sret. Saya kaget. Ini orang nekat bener. Dicabut-cabutin sendiri. Pokoknya aku mau pulang. Aku daripada mati di sini lebih baik mati di rumah. Saya ngomong sama dokter, dok ini pasien udah gak mau di sini. Dia mau pulang. Oh gak bisa Pak. Kalau Bapak mau pulang mesti bikin tanda tangan meterai 10.000. Oke. Saya cari, saudara bayangkan jam 11 malam mana ada orang jual meterai. Jam 11 malam saya keliling, toko udah tutup. Ya, mau ke Gramedia juga udah tutup. Kemana saya dapat meterai? Jadi gak bisa keluar kalau gak ada meterai. Aduh saya pusing dah, gimana nih caranya? Tapi saya ingat. Beberapa hari yang lalu saya baru jual motor. Karena motor ada 3. Yang satu ini gak kepake. Dulu yang pakai anak saya, tapi anak saya udah ke Jepang. Ini motor nganggur. Saya jual, makanya saya beli meterai. Saya ingat, saya masih nyimpen 1 meterai. Jadi akhirnya saya minta tolong anak saya yang di rumah, yang laki, yang gede. Suruh ngambilkan meterai nganter ke rumah sakit. Akhirnya malam itu dengan pakai meterai 10.000 tanda tangan saya baru boleh keluar. Dan saya keluar pulang saudara istri saya di rumah muntah-muntah ya. Tapi mungkin karena dia udah capek ya. Udah capek dia ketiduran bangun udah pagi agak siang. Sembuh loh saudara. Pagi-pagi dia ngomong aku lapar minta bubur ya. Karena dia 24 jam puasa. Saya kasih makan. Dan mulai sejak saat itu gak sakit sampai sekarang. Lalu saya mendapatkan satu pengalaman. Benar, kalau kita angkat tangan Tuhan pasti turun tangan. Amin. Ketika kita merasa tidak mampu Tuhan, saya nyerah udah. Pulang aja, malah sembuh. Di rumah sakit ditangani malah gak sembuh. Malah sakitnya luar biasa. Begitu nekat, aku lebih baik pulang. Daripada mati di rumah sakit, mending mati di rumah. Malah sembuh di rumah. Dan tidak diobati macam-macam, gak perlu operasi, gak perlu dibedah, sembuh dengan sendirinya. Saya menemukan ketika kita merasa gak mampu, kita merasa gak sanggup, kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Makanya yang penting adalah kuatkan hatimu. Orang Kristen yang setia, orang Kristen yang sabar menguatkan hati. Gak gampang untuk menguatkan hati. Kadang-kadang ada godaan hati kita bisa jadi lemah. Apalagi lihat masalah yang berat, masalah yang besar. Kita bisa jadi lemah ketika melihat tembok Yeriko yang begitu kuat. Rasanya gak mampu. Tapi hari ini terus belajar sabar menguatkan hati. Karena Tuhan sedang menyiapkan berkat yang besar bagi setiap kita yang setuju katakan amin.
Yang ketiga, orang Kristen yang setia, pertama orang Kristen yang sabar mengikuti prosesnya Tuhan. Kedua, orang Kristen yang setia adalah orang Kristen yang sabar menguatkan hati. Yang ketiga, orang Kristen yang setia adalah orang Kristen yang sabar menghargai dan mensyukuri hidup. Makanya di ayat 9, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Kadang-kadang kita ketemu orang-orang yang menjengkelkan. Betul? Dalam keluarga saya suami istri itu kadang-kadang tidak selalu mendapatkan pasangan yang cocok. Banyak saya lihat dalam keluarga pernikahan pasangan mereka tuh nggak cocok. Jarang sekali ketemu suami sama istri cocok. Cocok Pak saya sama saya. Wah dia sukanya bakso, saya juga demen bakso Pak. Dia di RT 1, saya RT 2. Kelurahan kita sama, suku kita sama, hobi kita sama, cuma muka kita yang nggak sama. Ya. Jarang sekali saya ketemu pasangan suami istri tuh sama. Kebanyakan justru bertolak belakang. Ada suami yang pendiam, istrinya bawel. Karena memang Tuhan mau jodohin, kalau dua-duanya bawel, wah repot saudara. Makanya kadang-kadang sifat yang bertolak belakang itu dijodohin sama Tuhan. Satunya pendiam, satunya banyak ngomong. Satunya pelit, satunya royal. Ya, saya pernah ketemu suami istri. Satu suaminya itu royal banget. Kalau dia mau ngasih saudara, nggak pakai mikir. Ya, dia mau ngasih aja. Istrinya, waduh pelitnya minta ampun. Saya nganterin cari koper ke Tanah Abang saudara. Itu beda 100, beda 10.000 aja. Nggak mau loh. Saya ngomong udah Bu beli aja cuma beda 10.000. Nggak. Jadi beda 10.000 dia muter-muter Tanah Abang. Nggak ketemu nggak beli koper. Saya kesel banget. Dasar ya kadang-kadang mungkin wanita begitu ya. Beda 10.000 aja dibela-belain loh Pak. Muterin Tanah Abang nggak ketemu. Akhirnya pulang kita. Dalam hati saya aduh minta ampun. Tapi suaminya royalnya luar biasa. Ya nggak mau ngasih orang nggak mikir. Tapi mereka cocok. Memang jodoh itu nggak cocok tapi dicocok-cocokin. Amin. Kadang kita ketemu orang-orang yang nggak tepat. Orang-orang yang mungkin bikin kita kecewa. Orang yang bikin kita jengkel. Tapi Tuhan ngomong jangan bersungut-sungut. Jangan berantem. Jangan saling mempersalahkan. Terimalah semua keadaan dalam hidupmu sebagai anugerah Tuhan. Artinya hidup ini adalah anugerah. Amin. Kalau kita ketemu orang-orang yang tepat, baik, luar biasa. Tapi kadang-kadang kita ketemu orang yang tidak tepat. Ketemu orang-orang yang bikin kita kesel, jengkel. Tapi tetap kita bersyukur. Kenapa? Karena hidup ini adalah anugerah Tuhan. Amin. 1,5 bulan yang lalu saya pergi ke Nias. Nias karena lagi musim duren, saudara. Jadi memang lagi musim duren itu murah sekali Nias duren. Jadi Nias, Medan itu hampir sama. Saudara pergi ke Medan kalau belum makan duren ucok, belum sah pergi ke Medan. Harus cobain duren ucok. Nah di Nias waktu saya ke sana 1,5 bulan yang lalu, 1,5 bulan yang lalu, itu lagi musim duren. Duren itu kayak sampah dan harganya murah banget. Saya beli di pusat kota di Gunung Sitoli itu segandeng 25.000. Segandeng itu sepasang. Jadi mereka kalau jual itu sepasang dua gitu ya. Enggak satu-satu tapi dua diikat. Diikat dua diikat. Jadi ngomongnya sepasang atau segandeng. Segandeng itu 25.000. Jadi jatuhnya 12.500 ya. 12.500. Tapi pada ngomong itu mah mahal Pak. Hah? 25.002 masih mahal? Masih mahal. Kalau Bapak ke pinggiran, ke kampung, itu segandeng cuma 10.000. Berarti jatuhnya cuma 5.000. Nah saya 1,5 bulan yang lalu ke Nias bukan karena musim duren. Tapi karena ada pendeta kami mati habis makan duren. Ya. Jadi saya kan ketua
ketua sinode saya harus datang untuk menguatkan jemaat, menguatkan keluarga, memimpin prosesi pemakaman, ya. Jadi saya berangkat sama ketua Deperbang kami berdua, kami ke Medan, lalu Medan lanjut Nias. Kami ke sana. Ceritanya kenapa? Ceritanya begini, karena banyak duren ya. Dua pendeta kami itu diundang sama temennya, ditelepon. Datang ke rumah. Di rumah lagi banyak duren. Wah, seneng mereka diundang. Jadi mereka berdua goncengan naik motor. Sampai dibela-belain Pak, hujan-hujan tuh naik motor, belain duren. Nyampe ke rumah temennya, wah mereka jemur jaket yang basah gitu ya. Akhirnya mereka belah duren. Mana parang, mana pisau dibelah. Jadi satu orang tuh makan dua besar ya, bukan dua kecil tapi dua besar. Habis makan duren karena hujan, minum kopi. Wah pas benar. Jadi mereka habis makan duren, minum kopi. Habis minum kopi nggak lama yang punya rumah mau kasih makan siang. Makan siangnya menunya jengkol sama babi. Nah pas sudah. Jadi makan duren, minum kopi, makan pakai jengkol sama babi. Ya wah nyaman makan. Nah setelah itu ngobrol, duduk di sofa. Nah satu pendeta ini yang biasanya seneng ngobrol itu banyak diem dia. Dan akhirnya dia tertunduk begini, dipikir tidur, kekenyangan, ya. Tapi lama kelamaan curiga, karena tidurnya dia mulai agak ngorok gitu. Ngorok gitu terus keluar liur, liurnya berbusa. Wah curiga ini, dibangunin, pak, bangun. Udah nggak sadar saudara. Akhirnya dibuat tidur, berbaring, dipijet-pijet. Akhirnya sadar sebentar, muntah. Keluar itu duren, babi, jengkol, kopi, ya saudara. Campur baur jadi satu. Muntah, habis muntah, pingsan lagi. Nah ini alamat udah gak baik nih. Panggil ambulan, telepon ambulan. Akhirnya ambulan datang dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, meninggal. Dicek tensinya 280. Pembuluh darah pecah. Jadi waktu saya ke sana itu mukanya hitam karena pembuluh darah pecah. Kalau saya ditanya apakah ini gara-gara duren Pak, gara-gara kopi, gara-gara jengkol, gara-gara babi, saya sih nggak nyalain duren. Karena temennya juga makan. Nah temennya juga darah tinggi, malah udah suntik insulin. Diabetesnya tinggi, udah suntik insulin tapi nggak mati dia. Sama-sama banyak makannya. Cuma bagi saya begini loh Pak, kalau kita dikasih hidup itu adalah anugerah Tuhan, amin. Karena hidup ini bukan soal makan gak makan Pak, ada orang mati bukan karena makanan loh. Saya punya saudara itu meninggal umur 43 gara-gara kepleset di kamar mandi. Pleset bu, badan sakit semua, panggil tukang pijet, diurut, dipijet. Udah dia bisa tidur, besok pagi dibangunin sudah gak ada. Cepat sekali, ya bukan karena duren. Ada teman saya, ya bendahara sebuah gereja, kasih pengumuman, tugas pengumuman gereja habis kebaktian, habis firman ada pengumuman. Lagi ngumumin, tiba-tiba dia pusing jatuh, pingsan, bawa ke rumah sakit nggak sadar 20 hari meninggal Pak. Ya jadi buat saya. Bukan soal duren, kopi, jengkol, atau babi. Tapi kalau Tuhan kasih hidup buat kita, itu adalah anugerah. Amin. Artinya kita bisa makan tapi seperti doa Bapa kami. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Anda boleh makan tapi secukupnya. Jadi silakan makan duren, minum kopi, makan jengkol, makan babi. Tapi secukupnya. Jangan lupa. Kalau makan duren ajak saya. Nah, itu lebih baik Pak. Kalau ngajak pendeta aman dah. Ya saudara. Jadi kalau saya hidup ini anugerah. Karena saya ini seperti uap, seperti bunga. Yang bisa lenyap kapan saja. Oleh karena apa saja. Betul enggak? Kita bersyukur loh di Jakarta. Siapa yang sangka kayak Cianjur? Ya.
nggak hujan nggak angin, tiba-tiba roboh gempa, banyak yang mati. Ini barusan saya dapat informasi, katanya Arab juga lagi kebanjiran. Mekah sama Jeddah, ini dua kota besar di Arab, banjir. Mobil-mobil tuh saya lihat udah kayak botol aqua, ya, diseret air. Kita nggak pernah tahu loh hidup kita kayak apa, betul nggak? Mungkin satu waktu Jakarta dapat bagian tsunami besar di Ancol, itu bisa nyampe juga ke sini, ya nggak? Atau karena hal yang lain, saya nggak ngerti. Pokoknya kalau kita dikasih hidup hari ini, saya percaya ini anugerah Tuhan. Makanya kita harus menghargai dan mensyukuri hidup. Ya, ada seorang guru memberi tugas sama anak muridnya. Anak murid, tolong anak-anak keluarkan kertas dan tulis 7 keajaiban dunia. Anak-anak mulai keluarkan kertas, tulis 7 keajaiban dunia. Kalau udah selesai kumpulkan ya, ya Bu. Kita tahu 7 keajaiban dunia. Pertama itu piramida di Mesir. Kedua, Istana Taj Mahal di India. Ketiga, tembok raksasa di Cina. Keempat, Menara Eiffel di Paris. Kelima, Menara Miring Pizza di Italia. Keenam, Menara Angkor Wat di Kamboja. Kuil Angkor Wat di Kamboja. Ketujuh, kuil Parthenon di Yunani. Belakangan Candi Borobudur dimasukkan juga dalam keajaiban dunia. Karena itu bangunnya candi kan gak pakai semen, Pak. Itu cuma ditumpuk-tumpuk, tapi waduh luar biasa. Ya, belakangan ini sekarang tertutup nih Candi Borobudur karena banyak orang iseng, arca-arcanya dirusakin, buang sampah, orang Hindu marah-marah. Itu kan tempat ibadah mereka. Jadi kalau saudara ke Borobudur nggak bisa naik, cuma di pinggirnya aja tuh di depan, ya, ditutup, ya, diisolasi sementara. Nah, anak-anak tulis 7 keajaiban dunia. Semua selesai kumpul. Diperiksa sama guru. Hampir rata-rata jawabannya benar. Tapi ada satu jawaban rada aneh. Rada nyeleneh. Ada satu anak jawab begini. 7 keajaiban dunia. 1, bisa melihat. 2, bisa mendengar. 3, bisa menyentuh. 4, bisa mengecap. 5, bisa disayangi. 6, bisa tertawa. 7, bisa mencintai. Gurunya heran, nih anak belajar dari mana ya. Tapi jawaban anak ini adalah jawaban yang paling bijak. Seringkali kita berusaha pergi ke seluruh antero dunia untuk mau melihat keajaiban dunia. Padahal kita nggak sadar. Kita ini sudah mengalami keajaiban setiap hari. Hidup kita adalah sebuah keajaiban. My life is wonderful. Your life is wonderful. Amin. Hidup ini keajaiban, Pak. Kalau kita bisa mendengar itu keajaiban loh. Bayangkan, kita ini siapa bisa dengar musik ya. Bisa dengar orang ngomong. Bisa dengar suara-suara yang lain. Kita bisa melihat, itu keajaiban. Kan ada orang gak bisa melihat. Jadi kalau kita bisa melihat, wow, ajaib. Bagaimana mata yang kecil ini bisa melihat beraneka ragam. Kita bisa mengecap, itu keajaiban. Sehingga dengan mengecap, kita bisa merasakan, bisa membedakan mana asin, mana manis, mana pedas, mana enggak pedas. Mana kue teo enak, mana kue teo kurang enak. Dengan pengecapan kita bisa menyentuh, Pak. Membedakan mana kasar, mana halus. Betul enggak? Mana panas, mana dingin. Bisa menyentuh, itu keajaiban. Bahkan kita bisa tertawa, itu keajaiban. Maka tertawalah selama Anda bisa tertawa. Cuma jangan tertawa sendiri. Nah, jadi kita bisa tertawa, itu keajaiban. Kita disayangi orang, itu keajaiban. Ada orang-orang yang cinta kita, bahkan kita bisa cinta orang lain, itu keajaiban. Ya, jadi Pak Ibu yang dikasih, Anda hidup setiap hari dalam keajaiban. Sebab itu hargai dan syukuri hidup Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita kadang-kadang nunggu dapat kesaksian yang hebat baru bersaksi. Saudara-saudara, puji Tuhan, masa pandemi usaha saya rugi, bangkrut. Saya punya utang
10 miliar. Tapi puji Tuhan, Tuhan kirim orang menolong saya. Sehingga saya bisa bayar utang 10 miliar. Kita saksi. Karena itu hal yang supranatural yang hebat. Puji Tuhan saudara. Wah, bapak saya kena kanker stadium 4,5. Tapi Tuhan sembuhkan. Dan sekarang sudah 10 tahun hidup. Kankernya sudah dijamah Tuhan. Kita saksi nunggu hal-hal yang ajaib. Padahal sebetulnya kita tiap hari mengalami keajaiban. Kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa tertawa, bisa mengecap, bisa menyentuh, bisa menyayangi. Dan kita disayangi juga oleh orang lain. Itu sebuah keajaiban. Amin. Makanya ayo hargai dan syukuri hidup ini. Gak usah nunggu hal-hal yang ajaib. Gak usah nunggu hal-hal yang besar baru Anda bersyukur. Gak usah nunggu hal yang besar Anda bersyukur. Tapi tiap hari Anda bangun dan Anda masih bisa melihat, bisa mendengar, bisa tertawa, bisa mengecap, bisa menyentuh. Ada orang-orang yang Anda sayangi dan ada orang-orang yang menyayangi Anda. Itu adalah sebuah keajaiban. Sehingga setiap hari kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir. Orang Kristen yang setia adalah orang Kristen yang sabar belajar kebenaran. Ayat 10 mengatakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Alkitab mencatat begitu banyak peristiwa sejarah dari tokoh-tokoh Alkitab. Tokoh-tokoh iman. Ya. Nah, kenapa Tuhan memberikan contoh-contoh ini? Agar itu menjadi inspirasi bagi kita. Ya. Makanya ada orang mengatakan Alkitab ini bukan firman, tapi Alkitab ini buku sejarah. Bukan. Bukan buku sejarah. Karena isinya adalah kisah hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, tujuannya mereka itu jadi inspirasi, mengajar kita kebenaran. Ketika kita membaca riwayat hidupnya Yusuf, kita terinspirasi untuk melakukan seperti yang Yusuf lakukan. Ketika kita membaca kisah hidup Bapak Abraham, kita terinspirasi oleh imannya. Ketika kita membaca kisah hidup Ayub, kita terinspirasi oleh ketekunannya. Nah, inspirasi-inspirasi itu akan menolong kita supaya dalam hidup ini, baik yang kita katakan, baik yang kita buat, baik yang kita putuskan, itu harus berdasarkan inspirasi dari Alkitab. Amin. Berarti tiap hari kita harus sabar belajar kebenaran. Dan melakukannya, menerapkan dalam hidup ini. Ada banyak orang mendapatkan inspirasi. Inspirasi dari dunia. Lihat kenapa banyak orang selingkuh. Kenapa ada orang LGBT. Itu kan inspirasi-inspirasi dari drama Korea. Inspirasi-inspirasi dari dunia ini. Ya kan? Kenapa orang membunuh? Kenapa orang berbuat jahat? Itu karena inspirasi dari film-film yang mereka tonton. Jangan sampai dunia jadi inspirasi kita. Tapi biar firman Tuhan yang jadi inspirasi kita. Amin. Sehingga dalam hidup ini, apa yang saudara kerjakan dan lakukan terinspirasi dari firman Allah. Jadi saya berdoa supaya semua jemaat di sini jadi Kristen yang setia. Dan Kristen yang setia sabar dalam 4 hal. Pertama, sabar mengikuti prosesnya Tuhan. Kedua, sabar menguatkan hati. Ketiga, sabar menghargai dan mensyukuri hidup. Dan yang keempat, sabar belajar dari kebenaran. Terus sabar, karena sabar yang terus-menerus akan menjadikan kita setia. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau taburkan lewat hamba-Mu yang terbatas ini. Mari meteraikan dengan kuat kuasa Roh Kudus supaya bisa bertumbuh, bertunas, berbuah lebat. Berkati jemaat GBI Katariso Poris Gagah. Berkati gereja ini makin bertumbuh, jemaat kuat, jemaat berkemenangan, jemaat dewasa dalam Tuhan. Bapak Gembala jemaat, Bapak Pendeta Haryanto Winata bersama keluarga, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Memakai hamba-Mu yang setia ini jadi alat-Mu yang khusus memenangkan banyak jiwa.
Semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini Tuhan memberkati. Supaya mereka tetap setia sampai akhir hidup mereka. Mengabdikan hidup mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya, yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Roni Tanujaza. Biar firman Tuhannya memberkati kita pada siang hari ini. Sebentar kita memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan amplopnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat berkat-Mu buat hidup kami. Engkau memberkati kami lewat pekerjaan kami, lewat usaha kami, lewat bisnis kami, lewat apa yang kami kerjakan dengan tangan kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Tuhan sebenarnya kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Biar kami memberikan dengan penuh sukacita dan persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dibawa ke depan Bapak, kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Mari berikan dengan penuh sukacita. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dia Raja segala raja, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Sang Damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dia Raja segala raja, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Sang Damai, Yehova Shalom, Sang Damai, Yehova Shalom, Sang Damai. Terima kasih buat persembahannya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Lalu nanti sambil warta dijalankan Bapak Ibu ada persembahan ekstra untuk saudara-saudara kita yang mengalami bencana gempa di Cianjur. Jadi nanti persembahannya bisa keliling, nanti dari tim sekretariat yang akan membawa keliling persembahannya sambil warta dijalankan. Salam Jemaat GBK Tarijo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 27 November 2022. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBK Tarijo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBK Tarijo yang telah disediakan. Ibadah Katarijo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan untuk ibadah Natal anak akan diadakan pada hari Minggu depan, tanggal 4 Desember 2022 jam 9 pagi. Mari Bapak Ibu untuk membawa putra-putrinya untuk hadir dalam acara ini yang akan diadakan secara onsite bertempat di gereja. Hadirlah terobosan doa dan puasa pada hari Rabu depan, tanggal 30 November jam setengah 8 malam. Ibadah diadakan secara onsite di gereja dan online via Zoom. Bagi pelayan Tuhan GBK Tarijo, mari hadirilah ibadah DKP, doa komitmen pelayan, yang akan diadakan Sabtu depan tanggal 3 Desember jam 5.30 pagi. Ibadah diadakan secara onsite di gereja. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Mari doakan dan hadirilah ibadah perayaan Natal GBK Tarijo dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Dr. Haryanto Winata yang akan diadakan pada tanggal 18 Desember 2022
Ibadah diadakan 2 kali pukul 7 dan pukul 9.30 pagi bertempat di gereja. Ibadah disertai adanya acara door prize. Untuk itu bagi jemaat yang rindu memberkati acara ini dapat memberikan bantuan materi atau voucher door prize. Dan untuk daftar kehadiran bagi jemaat dimohon untuk mendaftarkan diri ke sekretariat gereja. Mari persiapkan diri kita untuk datang beribadah di ibadah raya minggu depan tanggal 4 Desember 2022 jam 7 dan jam 9 pagi diadakan secara onsite di gereja. Ibadah disertai adanya perjamuan kudus dan mengembalikan perpuluhan. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Saudari Krista Nadela, Ibu Yesenia Sanjaya, Ibu Catherine, Saudari Nadia Priscilla, dan Saudari Christian. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, katakan salam Bapak Ibu. Baik, jangan lupa khusus untuk para pelayan Tuhan untuk hadir Sabtu ini tanggal 3 di ibadah doa komitmen pelayan. Ya baik, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saudara kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebentar nanti Ibu Gembala doa berkat setelah doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih Bapa yang baik buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena kesempatan atau anugerah yang Tuhan berikan atas hidup kami. Karena itu biarlah kami mengisi kehidupan ini, kesempatan ini untuk terus menyenangkan nama Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan, di ibadah raya yang kedua ini Tuhan telah memberkati kami. Lihat pujian penyembahan, biarlah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian penyembahan yang kami naikkan. Dan hanya Engkaulah yang layak diagungkan, ditinggikan. Terima kasih kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami Bapa untuk kami tetap sabar dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Dan orang yang sabar itu adalah orang yang kuat. Orang yang sabar itu adalah orang yang bersyukur. Dan orang yang sabar itu adalah orang yang percaya akan firman Tuhan. Biar Tuhan kebenaran firman-Mu melingkupi kehidupan kami. Sehingga kami yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang lelah Tuhan berikan penghiburan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Mari Tuhan urapi terus hamba-Mu Bapak Pendeta Roni Tanujaya Tuhan. Sebagai Ketua Sinode, sebagai kepala keluarga, sebagai gembala, biar Tuhan hikmat Allah terus menyertai hamba-Mu nih Tuhan kemana berada. Setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa diberkati, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati terus kesehatannya dan segala aspek kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami yang berulang tahun minggu ini. Kami berdoa buat Saudari Krista, buat Ibu Yesenia Sanjaya, Ibu Catherine, Saudari Nadia, dan Saudari Christian. Biarlah panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Dengan tambah usianya, tambah cinta kasihnya di hadapan Tuhan. Dan tangan Tuhan yang memberkati senantiasa segala aspek kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami bawa Tuhan gereja-Mu Jemaat Katarejo dalam pimpinan anugerah-Mu. Gereja ini berdiri kokoh teguh saat ini semua karena kuat kuasa Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, gereja ini berdiri teguh di atas batu karang yaitu Yesus Kristus. Karena itu Bapak, setiap kegiatan yang ada kami terus melibatkan Tuhan. Biar Tuhan tolong, baik itu ibadah raya maupun ibadah-ibadah komisi, bahkan ibadah Natal Tuhan yang ada di komisi maupun di umum Tuhan yang sebentar akan berlangsung di bulan depan Bapak. Biar berjalan dengan baik sesuai dengan pimpinan roh-Mu Bapak. Bahkan setiap ibadah-ibadah yang berlangsung itu semua memberkati kami Tuhan. Hadirat Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu sehingga umat-umat-Mu dilawat oleh Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Berikan terus Tuhan kesatuan hati, mulai dari jemaat pengurus sampai gembala jemaat Bapak. Untuk kami sama-sama dibentuk menjadi umat yang kudus kepunyaan Allah sesuai dengan visi Tuhan yang Tuhan taruh atas gereja ini Tuhan. Pakai Bapak gembala kami Tuhan dimanapun berada, dimanapun pelayanan Tuhan. Biar Engkau pagari terus Tuhan dengan urapan-Mu, dengan
kesehatan. Tuhan berkati terus hamba-Mu Tuhan. Pakai Bapak Gembala kami Tuhan, untuk membawa kami jemaat Katarejo semakin mengenal akan Engkau, semakin cinta Tuhan dan semakin hidup dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia. Kami dipanggil berdiri di tanah air ini adalah untuk memberkati bangsa kami Tuhan. Kami memberkati Tuhan pemerintahan kami, baik itu yang ada di pusat maupun di daerah-daerah. Pakai Tuhan yang lebih baik Tuhan, sehingga keadilan dan kesejahteraan itu dapat diterapkan secara merata Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat yang ada yang mengalami Tuhan gempa di Cianjur Tuhan. Mari Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan. Tuhan tolong Bapa, biar kekuatan yang sempurna, penghiburan dari Engkau Tuhan terus memberikan terus penghiburan bagi mereka, kekuatan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke tangan kasih Tuhan. Kami percaya, kami sebagai orang percaya apapun yang terjadi semua dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Karena itu sebelum kami berpisah satu dengan lain, biar kami menerima berkat daripada hamba-Mu. Mari saudara, sebelum kita pulang, mari kita siapkan hati kita dan terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang ku mau selalu selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang Engkau Bapa-Ku, Engkau Bapa-Ku yang setia. Engkau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.